Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini. Dan di video saya kali ini saya akan membagikan kepada kita semua berita terbaru hari ini, di mana terjadi aksi damai atau demo di depan kantor DPD Republik Indonesia Bali. Dan mereka ini menggunakan baju kaos bertuliskan Al-Maidah 51. Oke, saya akan bacakan saja kepada kita teman-teman ya, dan kemudian nanti kita akan melihat bagaimana pandangan dari Bang Permadi Arya dan juga teman-teman yang lain. Dan di sini saya akan tampilkan ya. Ini dari situs Detik Bali dengan sebuah judul berita, masa geruduk kantor DPD Republik Indonesia Bali desak bertemu Wedakarna terkait ucapan sara. Ini terbaru ya, Kamis 4 Januari 2024 tadi siang pukul 12:02 waktu Indonesia Barat. Oke, saya akan bacakan dari awal sampai selesainya, lalu kemudian nanti kita akan melihat ya bagaimana tanggapan atau caption dari Bang Permadi Arya tentunya. Puluhan elemen masyarakat menggeruduk kantor DPD RI Provinsi Bali di Jalan Cok Agung Tresna, Sumerta Kelot dan Pasar pada hari Kamis hari ini 4 Januari 2024. Masa perwakilan umat Islam itu mendesak untuk bertemu dengan anggota DPD RI asal Bali yaitu Arya Wedakarna alias AWK atas ucapannya yang dinilai bernada sara ya. Dan dikatakan bahwa pantauan Detik Bali mereka berkumpul dan berorasi di Jalan Insinyur Juanda sejak pukul 10:30 waktu Indonesia Tengah. Setengah jam kemudian, sebanyak 20 orang dari mereka masuk ke gedung DPD Bali dan menyampaikan aspirasi kepada Sekretariat DPD Bali. Nah, ini dia ya, saya akan bacakan pernyataannya di sini. Kami ingin mendengar secara langsung dan lisan dari Pak AWK untuk mempertanggungjawabkan omongannya, kata Haskoro selaku koordinator lapangan aksi di kantor DPD Bali. Ya. Lalu kemudian dikatakan di sini selain meminta bertemu langsung dengan AWK, Haskoro juga menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain meminta Badan Kehormatan DPD RI untuk memproses AWK atas pernyataannya yang dinilai menyinggung sara. Dia juga meminta polisi memproses hukum AWK atas pernyataannya tersebut. Ya. Ini dia, kami ingin apa yang disampaikan AWK itu berujung sebuah pertanggungjawaban dari sisi hukum tentunya. Tapi kalau AWK harus dicopot atau dipecat, barangkali itu lebih bagus, kata Haskoro. Kepala Kantor DPD Provinsi Bali Puturio Rahdiana menyatakan sudah menerima semua aspirasi dari para pendemo. Dia berjanji akan menyampaikan aspirasi warga tersebut kepada Wedakarna secara pribadi maupun melalui kesekretariatan DPD RI. Nah, ini dia ya. Pastinya aspirasi hari ini akan sampai ke DPD pusat, kata Rio. Ya, lanjut saja sampai selesai. Rio belum memastikan apakah Badan Kehormatan DPD RI akan meneruskan aspirasi warga tersebut. Menurutnya BK DPD RI bekerja berdasarkan laporan masyarakat dan temuan di lapangan. Ini dia pernyataannya, kata Rio ya, maksud saya. Kalau memang terindikasi pelanggaran ya bisa saja diproses. Apalagi kalau ada laporan dari masyarakat yang memang harus diproses. Jadi apapun yang terjadi di kantor kami wajib melapor ke DPD pusat, kata Rio ya. Lalu dikatakan bahwa sebelumnya sejumlah pihak ramai-ramai melaporkan Wedakarna ke polisi terkait ucapannya yang diduga menyinggung sara. Tak hanya di Bali, Senator bersama lengkap Sri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendra Data Wedastera Putra Suayasa itu juga dilaporkan oleh warga di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Ya. Dan ini paling terakhir, para pelapor memperkarakan ucapan Wedakarna yang menolak staf penyambut tamu atau frontliner Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali menggunakan penutup kepala. Ucapan bekas personel boyband FPI itu dianggap menyinggung umat muslim. Wedakarna belum memberikan keterangan terkait pelaporan tersebut. Oke ya, jadi jelas sekali teman-teman ya, kalau di sini dikatakan ada aksi damai atau ada demo yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Muslim ya. Di sini dikatakan bahwa masa perwakilan umat Islam itu mendesak untuk bertemu dengan anggota DPD
RI asal Bali yaitu Arya Wedakarna maksud saya, Wedakarna. Jadi saya agak bertanya-tanya teman-teman ya, kenapa sih saudara-saudara kita yang muslim ini itu hanya peka dengan apa namanya lontaran-lontaran yang disampaikan oleh saudara-saudara yang di luar Islam atau yang non-muslim. Artinya kalau misalnya ada yang mungkin dia seorang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu yang kemudian menyampaikan sesuatu perkataan yang sedikit aja menyinggung mereka, mereka langsung ngambek ya, bukan juga hanya ngambek tapi memang mereka langsung melapor, dan seperti yang saya katakan mereka selalu membuat aksi demo seperti ini. Sedangkan kalau misalnya yang dari pihak mereka yang melakukan eh, apa namanya perbuatan-perbuatan yang menyinggung perasaan orang lain atau soal isu SARA, mereka sih aman-aman aja ya. Artinya mereka hanya bisa menilai perbuatan orang lain, sedangkan mereka tidak bisa menilai bagaimana perbuatan orang-orang mereka sendiri gitu loh ya. Dan akhirnya ini memang menjadi viral juga dengan apa yang terjadi di Bali hari ini, di mana adanya aksi damai sampai juga Bang Permadi Arya memposting video bagaimana ketika para demonstran ya datang di kantor DPD Republik Indonesia yang ada di Bali. Kita akan coba lihat. Nah, ini dia ya. Ini dari postingannya Bang Permadi Arya ya. Saya akan putarkan. Bahwa pelaksanaan aksi ini akan dilaksanakan dengan tertib dan damai. Kemudian kami juga mengajak untuk sama-sama menjaga keselamatan baik diri sendiri maupun petugas dan yang bernama Arya Wedakarna. Betul. Bahwa pelaksanaan aksi ini dia teman-temannya, dan ada caption di sini dari Bang Permadi Arya ini, Kadrun maki berani di Bali, aliansi umat muslim bikin aksi di depan kantor DPD Bali pakai kaos Al-Maidah 51 yang kriminalisasi Ahok sampai masuk bui. Maksudnya apa pakai kaos itu? Mau mengahokkan minoritas lagi di Bali atau bagaimana? Ya itu memang teman-temannya, dan kita akan melihat bagaimana pandangan-pandangan atau komentar-komentar dari saudara kita yang lain tentunya ya. Oke, saya akan bacakan di sini, ada dari Behance ya. Gini loh, aku muslim dan tinggal di Bali. Pernyataan Ajik Aryaweda sebagai anggota DPD saya rasa bukan masalah besar karena itu sekedar pemikirannya, kecuali ada tindakan eksekusi dan diskriminatif. Ini dari saudara kita yang muslim teman-teman ya. Oke ya, lalu saya akan naikkan dulu. Nah, lalu ini dia. Kami umat Islam di Bali tiap sholat Jumat dan hari raya itu dijagain loh oleh pecalang Hindu, diatur jalanannya supaya nggak macet, dibantu parkiran. Aku malah pernah numpang parkir di rumah orang Bali asli. Saya bilang saya mau sholat dan mereka malah membukakan semua pintu untuk jadi tempat parkir dadakan. Oh, ini keren sekali ya. Jadi please tolong dong kita tunjukin umat Islam itu punya metode tabayun, dan daripada demo ganggu turis lokal dan asing bisa paranoid, mending para pendemo buat janji untuk bertemu minta klarifikasinya atau tabayun. Soalnya Bali itu cepat banget, sedikit berita aja udah jadi konsumsi berita internasional. Sekarang penurunan turis mancanegara ke Bali turun banget gara-gara banyak isu-isu yang buat mereka nggak nyaman. Akhirnya mereka ke ke Singapura, maksudnya ke Malaysia, ke Fiji, dan ke Thailand ya. Yang rugi siapa? Bali, karena Bali perputaran uang terbesar dari turis. Semoga bisa dipahami dengan kepala dingin ya. Wassalamualaikum. Nah, ini keren sekali teman-temannya. Jadi sebenarnya mereka nggak perlu demo. Artinya paling mereka buat janji aja kapan mereka kepengen ketemu dengan Pak Arya Wedakarna. Tapi ya kalau udah kebiasaan demo ya gitu ya bawaannya. Ya, lalu ada dari Pandeari ya, Bali is not Middle East. Ya, ini dari Pandeari tadi ya. Lalu kemudian ada juga dari Anggrek Space ya, gue muslim, mau loh. Nggak ada salahnya omongan senator kita, Bali is Bali, lupa dan numpang coy. Jadi begini ya,
Saya mungkin hanya bisa memberikan satu pandangan bahwa tadi juga sempat saya bagikan itu tadi pagi, bahwa apa yang disampaikan oleh Arya Wedakarna itu dia menyampaikan klarifikasi itu sebenarnya hanyalah sebuah potongan video. Artinya saya pikir bahwa ada mungkin apa namanya video dari belakang atau mungkin ada video yang masih di depannya lagi yang seharusnya bisa menyampaikan arti yang sebenarnya apa yang disampaikan oleh Arya Wedakarna. Dan kemudian itu jelas itu bukan sebuah apa namanya eh, kriminalisasi, saya pikir ya, bukan diskriminatif. Jadi itu hanya sebuah apa namanya opini, kalau boleh yang orang Bali lah yang bisa di apa namanya diperjuangkan untuk bisa menjadi frontliner di Bandara Ngurah Rai. Tetapi bukan berarti nggak boleh, tapi artinya dia mau. Dia kan ini kan hanya opini dia mau gitu loh. Bukan berarti dia tidak mau terima atau bukan berarti tidak diperbolehkan, tapi itu hanyalah sebuah kerinduan dia. Kalau boleh saya mau, ya kan? Yang orang-orang Bali sendiri dong yang bisa menjadi frontliner di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Ini pendapat saya teman-teman ya. Lalu berikutnya ada juga komentar dari Grateful Man ya. Padahal mereka lo numpang hidup di Bali dan kalau mau fair masyarakat Bali banyak yang nggak suka dengan kelakuan mereka. Oke, ya, ya, ya. Lalu berikutnya ada dari Ervan Ginarta. Hidup Bali, pertahankan budaya dan tradisi Hindu Bali. Lalu kemudian ada dari Jen Anti ya, di mana kakimu dipijak, di situ langit dijunjung. It's true. Indonesia bukan Middle East, apalagi Bali ya. Artinya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya orang-orang atau saudara-saudara kita yang ada di Bali yang muslim-muslim itu seharusnya mereka harus menghargai gitu ya bagaimana tradisi yang ada di Bali. Dan jelas berkali-kali juga saya sampaikan kalau berjilbab itu ya bukanlah tradisi muslim tapi itu tradisinya orang Timur Tengah. Ya, jadi kita jangan terlalu kegeeran. Kita juga sebagai orang Kristen ya, kita jangan pernah menganggap bahwa apa namanya salib itu adalah hanya sebagai tradisi orang-orang Kristen. Enggak, karena memang juga di luar kekristenan ada juga yang menggunakan salib ya. Oke. Lalu ada ini di bagian terakhir ya, ada dari Jerry Efraim 27, bahaya kalau makin merajalela. Ya, jelas jelas sekali ya, bahwa memang kalau misalnya udah begitu ya pasti bahkan berbahaya ke depan. Dan ada dari Iron News ya, ayo warga Bali, bela Balimu. Dan paling terakhir ada dari Kayla Rio, tidak ada jembatan yang menghubungkan Bali dengan Jawa aja orang-orang kayak gini bisa sampai di Bali. Apalagi kalau ada, bisa datang berduyun-duyun mau lihat bule pakai bikini. Oke, jadi teman-teman itulah ya yang terjadi hari ini di mana hanya gara-gara ucapan dari seorang senator ya dari Bali dan akhirnya terjadilah demo. Tetapi ketika Syahrini menyampaikan hal yang mungkin lebih keji dan juga yang disampaikan oleh seorang Ustadz Felix Siau yang mengatakan bahwa ini bukanlah Tuhan, nggak ada demo ya. Sama juga dengan Syahrini di mana dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena ada alasannya. Mana ada orang Kristen demo? Nggak ada. Nah, inilah kita melihat bagaimana perbedaan ya orang Muslim ya memang tidak semua ya, tidak semua, tapi memang kebanyakan mereka yang seperti begitu. Sukanya sedikit aja disenggol langsung ngambek, udah ngambek ngelapor dan kalau nggak ditanggapin demo gitu loh. Kalau orang Kristen nggak begitu. Ya, silakan aja Anda mau buat apa, karena sekalipun bukan 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 kami tidak mengerti soal bagaimana kami harus apa namanya men bagaimana mau saya bilang ya untuk menempuh yang namanya jalur hukum, bukan nggak tahu dan bukan juga takut, tetapi kebanyakan gitu ya ketika kita ngelapor sulit untuk ditanggapin. Jadi daripada capek-capek ngelapor, mendingan kita doa aja, kita banyak bersabar, kita percaya Tuhan pasti akan membela kita. Bukan kita yang membela Tuhan, tetapi kita ya kami orang Kristen yang dibela oleh Tuhan ya. Kami tidak perlu membela Tuhan kami ya karena kami percaya Dia Allah yang Maha Kuasa,
Allah yang maha besar, dan Allah yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun juga. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.